Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita akan membahas tentang regresi multinomial logistik dengan menggunakan software R, sebagaimana lanjutan dari menggunakan variable dependent yang merupakan data kategori, di mana kategorinya lebih dari 2. Kalau dia bisa diurutkan atau berupa tingkatan berskala ordinal menggunakan regresi ordinal. Tetapi jika kategorinya itu tidak dapat diurutkan atau tidak dapat di ranking dan dia merupakan skala nominal, maka kita gunakan namanya regresi multinomial logistik. Nah, untuk lebih lanjut kita dapat melihat datanya ya. Kita ambil datanya dulu. Untuk contoh kasusnya di sini kita ambil misalnya data multinomial, data untuk regresi multinomial. Kita tunggu. Nah, misalkan kita ingin tahu ya, hanya ada 3 program studi ya. Ada yang dia akademik, ada yang dia general, dan ada vocational. Akan dipengaruhi oleh gender, kemampuan membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sainsnya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan mencoba meregresikannya. Nanti untuk sintaks dan datanya akan saya berikan di deskripsi ya. Nanti para sahabat dapat mempraktekkan dan menggunakan data yang real yang sahabat miliki gitu ya. Kita akan coba di sini data menggunakan multinomial. Oke. Nah, ini beberapa package yang bisa digunakan, Nah, kemudian di ini kita sederhanakan nama datanya menjadi data saja, data. Kemudian itu dari multinomial, nanti kalau misalnya data ditulis data binomial jadi multinomial. String datanya ini ada semuanya dalam number. Kemudian di sini kita buat level ya, di level siapa ini mesti jadi reference-nya. Kalau tertarik ya reference-nya 2 ya 2, kalau reference-nya 3 ya 3. Jadi dibandingkan dengan satu kategori intinya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, misalkan kita mau merun seperti ini, program dipengaruhi oleh variabel lainnya gitu ya. Atau kalau mau diketik juga boleh ya. Nanti kita lihat datanya apa saja ya, dipengaruhi oleh, di sini ditulis, ini gampangnya tilde dot ini artinya selain pengaruh variabel siprok. Misalkan mau diketik email tambah rate tambah math tambah science juga boleh ya. Seperti itu. Nah, ini dia modelnya. Model yang kita gunakan summaries-nya seperti ini ya. Nah, hanya saja di R ini dia belum mencantumkan nilai dari ini nilai per masing-masing ya. Nilai p-value dan si ininya nilai standard error-nya. Nah, standard error kita mencari manual nilai z-nya itu adalah seperti ini, koefisien dibagi standard error. Nah, ini nilai z-nya. Kalau kita lihat ternyata kalau untuk female dia tidak berpengaruh ya untuk kategori ini, kategori 2 dibanding kategori 1. Kategori 3 dia juga tidak pengaruh untuk gender. Kalau kemampuan membaca, kategori 2 berpengaruh terhadap kategori 1. Kategori 3 tidak berpengaruh. Nah, untuk nilai mat, nah jadi intinya untuk kategori 3 itu tidak mampu membedakan dengan kategori 1. Sementara kategori 2 yang mampu membedakan itu nilai membaca, nilai matematika, dan nilai sainsnya. Ini kalau pakai T-nya, kita bandingkan dengan 1,96. Nah, kalau kita mau pakai p-value-nya juga bisa, kita cari manual p-value-nya. Nah, seperti ini ya. Lihat yang di bawah 0,05 seperti itu ya. Kemudian asumsinya kita bisa lihat di sini multi-call, apakah terjadi multi-call. Nah, ternyata tidak terjadi multi-call. Kemudian untuk performance-nya di dalam statistik biasanya yang dibandingkan itu adalah IC dan BC ya. Atau mencari nilai R-square juga seperti ini. R-square-nya sebesar 32% ya. Kemudian untuk mencari memprediksi ya. Memprediksi kita bisa pakai tabelnya. Tabelnya ini berapa besar yang untuk benarnya untuk kategorinya. Ini kategori 1 ke kategori 1 4, kategori 2 dengan kategori 2 90, kategori 3 dengan kategori 3 itu 25. Sehingga nanti kalau untuk mencari composition matrix ya, untuk mencari berapa besar akurasinya per masing-masing kelas ini bisa dilihat gitu. Nah, demikian untuk penggunaan regresi multinomial logistik, cukup sederhana. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.